Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan Kombel, komunitas belajar di sekolah kita, yang mana hari ini kita akan bahas tentang PMM. Ya, jadi sudah sampai di mana PMM panjenengan yang sudah mengerjakan tindak lanjut, terima kasih. Yang belum nanti tolong segera diselesaikan hari ini. Kemudian yang sudah selesai ditindaklanjut, terima kasih yang sudah masuk ke refleksi. Nah, untuk refleksi nanti kita akan ada diskusi bersama-sama supaya nilainya itu nanti bisa kita diskusikan bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sampai detik ini PMM-nya alhamdulillah sudah banyak yang sampai ditindaklanjut, bahkan sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5 orang selesai ditindaklanjut. Kemudian terima kasih yang sudah mulai mengerjakan di refleksi. Ya. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti saya minta tolong bagi yang belum tindak lanjut, saya minta tolong Pak Hari untuk memberikan arahan bimbingan kepada teman-teman yang belum menyelesaikan yang tindak lanjut. Bagi yang sudah selesai ditindaklanjut, silahkan masuk ke refleksi. Bagi yang tindak lanjutnya belum saya setujui, nanti didiskusikan bersama saya juga, tidak apa-apa. Jadi nanti yang refleksi juga kita diskusikan bersama. Inilah fungsinya komunitas belajar kita, sehingga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bisa terselesaikan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran di kelas, tentang komitmen belajar, tentang metode pembelajaran, tentang refleksi pembelajaran yang kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita lanjutkan di PMM, karena bagaimanapun PMM ini juga merupakan bagian dari kegiatan komunitas belajar di sekolah. Alhamdulillah, terima kasih. Kita giatkan terus Kombel kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sementara demikian sambutan dari saya mohon kepada Pak Har untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang masih sampai di dokumen tindak lanjut. Waktu saya persilahkan kepada Pak Han. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jika jenengan sudah melakukan observasi, kemudian ada pemantauan kinerja, kemudian yang langkah berikutnya adalah diisi dokumen tindak lanjut. Jadi kita sudah langkah ketiga, monggo yang belum diklik warna biru, diisi dokumen tindak lanjut itu yang sebelah atas kanan sendiri. Jika masih atau mungkin jaringan sudah ngirim tapi nggak yakin, bisa diubah gitu ya, bisa diubah. Kalau saya sih sudah ini. Nah, di situ ada
catatan atasan di Budi selaku kepala sekolah dan memberikan catatan kepada jenengan. Setelah melakukan observasi di situ bisa dilihat. Oke, bisa dilihat. Jika sudah dipahami, jenengan langsung klik lanjut. Lanjut itu diklik. Itu bisa diisikan di situ. Situ ada 1000 karakter, 1000 karakter yang bisa diisikan. Maksimalnya 1000 karakter. Terus buka di tindak lanjut dulu. Dia punya saya, gimana? Yang di punya saya sudah saya buka. Cuman Itu belum terus saya ke bawah ada isian-isian yang harus diisi itu ke bawah wis. Nah, waktunya April Mei. Waktunya April Mei. Khusus barusan dikumpulkan. Punya guru saja belum saya nilai kok. Bapak Ibu minta tolong panjenengan buka di tindak lanjut semua nggih. Baik yang sudah saya setujui maupun yang belum saya setujui, semua dibuka di tindak lanjut. Kemudian dilihat di bagian isi penilaian atasan. Sampun. Isi penilaian atasan. Di isi penilaian atasan itu ada 3 pilihan. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Nah, saya tidak mau mengisi refleksi ini sendirian. Jadi mari kita diskusikan bersama. Baik yang sudah saya setujui maupun yang belum. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Monggo silakan, siapa yang mau menjelaskan permasalahan ini? Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Monggo, siapa yang bisa menjelaskan? Mana Bu sadar tantangan? Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana prasarana, anggaran, koneksi, sinyal, dan lain-lain. Belum ketemu. Untuk refleksi tindak lanjut itu sebaiknya didiskusikan dengan guru. Refleksi. Direfleksi. Oh, bukan direfleksi, ditindak lanjut. Ditindak lanjut Pak Har. Tidak ada nih. Itu yang jenengan ngisi refleksi guru. Ada formula refleksi tindak lanjut. Ini loh yang pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda? Tindak lanjut begitu. Apa upaya-upaya yang ingin lah? Oh, ada, apa upaya-upaya ada? G, itu masuk di mana? Tindak lanjut. Yang di sebelah kanan nih, nggih di niku Bu, dokumen tindak lanjut niku. Nggih, yang di situ Bu, yang di pas di itu. Bentar nih Bu. Nah, ini Pak Har. Ini terus ke bawah, terus ke bawah sampai pol. Pilihan belajar G sudah sampai pol ke bawah. Wes telas. Nah, Habis sampai kebutuhan. Nah, betul. Berarti tinggal itu nggih. Nah, sekarang mungkin perlu ke saya ini. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita bahas di tindak lanjut nggih.
untuk catatan kepala sekolah ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, di mana di situ dicantumkan bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Yang pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Nah, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Mungkin ada yang bisa menjelaskan maksudnya bagaimana ini? Monggo. Nggih, monggo Pak Kavi. Mungkin kalau tentang sadar tantangan kita itu menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor yang tidak ada pada diri kita sendiri. Seperti contohnya ketika pembelajaran, ketika kita menggunakan proyektor, lampu mati, atau kita menggunakan video pembelajaran, sinyal kita terganggu, itu sesuatu yang di luar kendali kita. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Ada yang berpendapat lain? Sama semua, nggih? Oke, setuju dengan pendapatnya Pak Kavi ya. Jadi yang dimaksud dengan sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, panjenengan semua itu tahu tantangan-tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, kemudian apa saja yang menjadi kendalanya? Kendala yang berada di luar kendali kita itu yang seperti dicontohkan Pak Kavi tadi. Tiba-tiba listrik mati, sehingga ketika kita sedang menyalakan proyektor otomatis terhenti. Kalau misalnya pada saat kita pembelajaran menggunakan video pembelajaran atau sedang menggunakan alat Android secara bersama-sama dalam satu kelas, tiba-tiba tidak ada sinyal karena wilayah kita yang sulit sinyalnya, itu adalah termasuk dalam tantangan di luar kendali diri. Kemudian yang kedua yaitu sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya mungkin kekurangan kita atau apa gitu. Monggo, siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Miss Ida, monggo. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang sadar tentang dan penyebabnya berada dalam kendali sendiri, dimana menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor lain. Mungkin langsung saja ke contohnya, gurunya kurang kreatif, mungkin metode pembelajaran hanya ceramah saja, tidak menggunakan metode yang lain, mungkin seperti itu. Mungkin LKPD-nya cuma seperti itu saja, mungkin ditambah LKPD yang menarik atau dengan bergambar dan lain sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Oke, saya sampaikan kembali ya, saya tegaskan kembali. Sadar tentang tantangan dan penyebabnya yang berada di dalam kendali diri. Seperti dicontohkan Miss Ida tadi, contohnya gurunya kurang kreatif. Di sekitar kita itu banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Ya, apapun itu bisa kita gunakan. Monggo kita gunakan secara maksimal. Atau mungkin media yang sudah ada di sekolah ini kita gunakan. Ya, itu supaya kita kreatif. Kemudian lagi tadi dicontohkan oleh Miss Ida, LKPD-nya seperti itu saja. Ya, kurangnya kurang menarik siswa misalnya seperti itu. Kemudian gurunya menyampaikan pembelajaran metodenya hanya ceramah saja sehingga anak-anak bisa bosan. Itu berarti berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita ingin mempunyai kreativitas, itu sebenarnya banyak yang bisa kita laksanakan ya. Untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, kita bisa menggunakan ice breaking. Ice breaking itu dari yang paling mudah saja, tidak harus menggunakan alat dan lain sebagainya. Yang penting anak bisa mengeksplor diri, kemudian bisa membangkitkan motivasi belajar,
merefresh otaknya ketika anak mulai jenuh. Nah, itu bisa kita laksanakan. Itu yang dimaksud dengan sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Kemudian yang ketiga, monggo siapa yang bisa menjelaskan ini? Ya, silakan Bu Ida. Untuk poin yang ketiga yaitu tentang sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Di sini dimaksudkan bahwa komite pembelajar itu mampu menjelaskan penyebab dari tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Kemudian komite pembelajaran juga mampu menjelaskan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh murid yang disertai dengan data, bukti lapangan, riset atau rapor pendidikan. Jadi selain komite pembelajar itu mampu mengenali tantangannya atau penyebabnya yang berasal dari dalam diri, kemudian mampu mengidentifikasi juga dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Oke, sudah? Iya, sampun. Oke, terima kasih sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Ida. Selain kesadaran dari dalam dan dari luar, itu juga dampaknya terhadap pembelajaran, mungkin terhadap rapor pendidikan. Nah, jadi ketika panjenengan mengajar di kelas itu juga sudah ada data-data dari apa yang sudah kita ajarkan. Kita juga memperoleh data, yang mana data-data ini bisa berdampak kepada rapor pendidikan di sekolah kita. Jadi monggo dengan PMM ini kita bisa mempelajari banyak hal, kita bisa mengetahui banyak hal, bagaimana kita bisa merubah pola pikir, dan bahkan bagaimana kita bisa mengubah rapor pendidikan kita, mengubah profil sekolah kita. Demikian Bapak Ibu nggih. Jadi untuk ini akan saya klik satu persatu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kita diskusikan. Jadi saya untuk ngeklik ini saya diskusikan kepada panjenengan secara pribadi, seperti itu. Bapak Ibu, manfaat tombel itu adalah ketika kita mengalami kendala, dalam arti kendala yang muncul dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita, itu bisa kita bicarakan bersama di tombel, sehingga apa yang kita hasilkan nanti itu menjadi keputusan bersama, sehingga insya Allah dengan begitu kita bisa saling membantu, saling mengingatkan, saling mengisi kekurangan-kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian jangan bosan-bosan untuk sesering mungkin membuka PMM. Jadi pokoknya dibuka, dan dibuka, melihat-lihat apa fitur-fitur yang ada di PMM itu, gitu, agar keaktifan kita membuka PMM itu akan terdeteksi di kementerian sana. Jadi itu bisa untuk menaikkan nilai rapor pendidikan kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk setiap saat membuka PMM gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Pak Har sudah memberikan simpulan dari apa yang kita lakukan, ya. Benar seperti yang disampaikan oleh Pak Har, dengan kita ngeklik PMM maka akan terdeteksi oleh Kemendikbud. Ketika kita membuka PMM dalam sekian menit, itu akan diketahui, oh berarti ini membuka PMM dan membaca.
Nah, dari situlah mungkin akan bisa menaikkan nilai literasi pada raport pendidikan kita. Jadi kita tidak hanya melihat dari AKM, hasil AKM siswa untuk nilai literasi numerasi, tapi marilah kita juga melihat ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah membaca? Apakah kita sudah belajar dari PNM? Nah, itu juga akan berdampak ke rapor pendidikan. Orang atau guru yang tidak mau belajar, maka sudah berarti dia berhenti menjadi pembelajar. Karena belajar itu sepanjang hayat, begitupun untuk gurunya, tidak hanya untuk siswanya. Jadi monggo kita bersama-sama seperti yang disampaikan oleh ketua Kombel kita, bahwa kita harus sering membuka PNM kita untuk meningkatkan nilai literasi numerasi di rapor pendidikan. Terima kasih. Insya Allah pertemuan Kombel kita siang ini cukup sampai di sini. Kita buka kembali di minggu depan. Mudah-mudahan sampai minggu depan tidak ada masalah yang berarti. Jika ada masalah, monggo kita bicarakan di sela-sela kita mengajar di saat jam-jam istirahat. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa dampak, membawa manfaat bagi kita semua, sehingga juga berpengaruh terhadap kemajuan sekolah kita. Semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang kita upayakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.